Digital Business Series. Dan untuk hari ini juga luar biasa karena apa? Tidak terasa ya, edisinya sudah ke 97. Masih tentunya bersama Pak Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing and digital startup. Kita masih bicara tentang optimasi Google Business School, yang kali ini menghadirkan narasumber yaitu pelaku UMKM Derik dari Sidoarjo. Dan tentunya bagi Anda pelaku UMKM yang lain yang mungkin ada di wilayah Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, bolehlah ya kalau Anda ingin men-setup atau men-setting bagaimana Google Business supaya ini juga bagian dari Anda untuk bisa tetap eksis khususnya di dalam masa pandemi ini. Lalu usaha Anda juga tetap lancar. Nah, satu di antaranya yaitu memanfaatkan dunia digital. Di mana program Digital Business Series ini juga disiarkan oleh LPPL Radio Guyub Rukun Tulungagung, LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya ketemu dengan Pak Idham. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panji. Iya, pagi juga untuk Anda, luar biasa. Kelihatan seger apalagi pakai baju atau kaos warna putih ini ya. Putih. Ada ini Mas Panji. Klepon. Klepon. Wah, Kelihatan luar biasa. Kelihatan Iya, itu makanan yang Klepon. kalau digigit langsung lumer itu ya, klepon itu. Nah, sempat ini ya, sempat trending ya. Iya betul, klepon itu. Yang diklaim dari mana itu ya? Dan heboh. Iya. Dan heboh gitu ya. Betul. Tapi tetap aja makanan. Iya. Silakan Pak Idham. Ya, pagi sahabat di 3 radio juga ya, di belakang Radio Suara Sidoarjo. Jadi pagi ini kita akan tampilkan pelaku UMKM Derik. Gimana spell ini? Derik Sidoarjo. Beliau ini Bu Deli ya. Bu Deli punya produk teh gitu, teh dalam cup, dalam saset juga ada, dalam pouch gitu, juga ada kopi. Saya nggak tahu, mungkin ada lagi ya, karena Mas Panji sahabat di era pandemi, bukan era ya, banyak sekali produk-produk baru yang bermunculan ya. Kadang mereka juga melakukan istilahnya pivoting gitu ya. Ketika ada satu produk nggak laku, untuk menjamin cash flow-nya itu jalan terus, maka dibuat produk baru. Banyak sekali loh Mas Panji sahabat ya. Mungkin Bu Deli, pagi Bu Deli mungkin udah gabung? Oh belum ya? Oh sudah. Oh sudah. Pagi Bu Deli. Assalamualaikum Bu Deli. Alhamdulillah. Udah siap ya Bu Deli ya laptopnya? Ya Pak. Nanti bisa bisa di-share. Sebelum mulai nih, monggo Bu Deli, produknya apa aja sih yang pernah saya cicip ya? Teh Derik Ya. itu ya, Derik ya. Dan yang lain ada nggak Bu Deli? Saya ada 2 merek Pak. Yang memang saya siapkan. Satunya yang Derik itu untuk lokal. Sedangkan eksotik itu menyiapkan untuk ekspor Pak. Oke, jadi 2 merek ya sahabat ya. Satu merek Derik gitu ya brandnya, satu lagi Exotic gitu ya bahasa Inggrisnya. Eksotik. Exotic, Betul. wah hebat nih. Jadi 2 brand terpisah sahabat, satu untuk pemasaran di lokal, satu lagi luar negeri ya. Iya. Selain apa ya? Luar biasa kalau Luar boleh biasa saya ya. tambahkan. Keren. UMKM sudah go internasional ya. Kalau go nasional itu mah sudah sudah ya selewat lah. Apalagi ini pelaku UMKM Sidoarjo nih Mas Panji. Betul. Nih, Ini Sidoarjo juga ya. mungkin bisa jadi inspirasi untuk UMKM dari Tulungagung, Trenggalek, kemudian Ya. dari tempat-tempat Ya. lain begitu ya. Baik, monggo Pak Idham. Ya Bu Deli, selain tadi teh yang pernah saya cicip, ada kopi juga ya. Mereknya sama juga, Derik, atau juga ada di Exotic tadi? Bagaimana Bu Deli? Ya Bu Deli. Iya Pak. Ini Kopinya apa ya kopinya? Kalau boleh tahu. Kalau tehnya itu ada 2 varian Pak yang untuk lokal, ginger green tea, teh jahe. Oke. Teh jahe sama teh rempah. Teh rempah itu hampir sama kayak teh tarik Pak.
Oke, rasanya seperti teh tarik ya. Oke, siap. Ya, cuma aroma rempahnya yang ini. Jadi kalau kita campur dengan susu, fresh milk itu ya udah sama kayak teh tarik, Pak. Oh iya. Oke. Jadi sebelum kita Kalau beranjak, gimana Bu Deli? Kalkolnya ada 3, Pak. Ginger coffee, terus ginger red coffee, sama kopi rempah, Pak. Oke, jangan lupa mampir di Radio Suara Sidoarjo ya, Bu Deli ya. Ya, saya rencananya minggu depan mau silaturahmi ke sana. Oh siap, ada Mas Panji, ada Mbak Tika, ada produser kita, Mas Diding, terus Mas Billy, foto-foto bareng sekalian ngasih produknya, Bu Deli. Ya, Pak. Oke, sebelum kita beranjak ke materi ini, Bu Deli, sahabat optimasi Google Business School, saya lihat Bu Deli udah punya ya, Bu Deli ya. Pastinya pelaku UMKM banyak nih yang sudah ikut trainingnya Gapura Digital ya, Bu Deli ya. Betul, Pak. Gapura Digital. Jadi Bu Deli udah keren banget. Udah sosmednya udah hampir semua sosmed yang populer sudah di posting-postingin semua ya. Berikut Google My Business. Pagi ini kita akan paparkan untuk Google My Business. Google Business punya Bu Deli ya. Jadi sebelum beranjak ke sana, supaya Bu Deli tidak ketinggalan ya, ini tidak ujuk-ujuk sahabat Google Business School, toh enggak. Jadi ini payung besarnya yang saya bicarakan ini dari yang lalu-lalu itu namanya content marketing ya, payung besarnya content marketing. Jadi content marketing itu ada Google Business School sendiri, pernah saya bahas berkali-kali itu WordPress itu website, CMS itu, CMS. Kan kalau website macam-macam ya, ada yang CMS, ada yang pakai coding sendiri, pakai framework, ada yang pakai Wix segala macam. Terus sekarang beralih ke Google Business School, nanti mungkin selanjutnya ada LinkedIn, nanti ada Facebook, ada TikTok, mungkin ini paling besar content marketing. Jadi ini ujuk-ujuk nggak hanya 1 atau 2 sosmed aja yang kita kita running bagi pelaku UMKM, tapi ada funnelingnya sahabat. Funnelingnya, pastinya kita paham ada model jadul banget, AIDA model sahabat, sales funneling. Jadi kita kalau berjualan tuh nggak langsung jualan gitu ya, hard selling. Kalau bisa soft selling, sekarang nggak zamannya lagi hard selling. Orang marah juga kan, kalau dijualin dalam tanda kutip gitu ya. Seperti misal begini contohnya, saya sering dikirimin, saya nggak tahu, saya ada di beberapa grup, mungkin ngambil nomor HP saya, terus dikirimin, terus tuh jualan. Kalau hanya gitu kirimin doang, dia nggak nyapa saya, ya nggak kena juga gitu. Asal kirim-kirim aja, jadi dianggap spamming gitu ya, sahabat ya. Jadi coba deh selain misalnya Bu Deli kirim beberapa teman yang nggak dikenal gitu ya di dalam grup, Bu Deli ambil nomor HP-nya gitu, nggak masalah gitu. Tapi seminggu sekali disapa gitu. Kita lihat namanya siapa nih. Kalau hanya menegur Pak, Bu, ya nggak bagus juga gitu. Pakai nama gitu ya, Pak siapa ya. Mas Panji Harto, terus Pak Diding, Pak Aris, halo apa kabar, seminggu sekali disapa. Nah itu kan salah satu teknik soft selling. Jadi AIDA model itu awalnya ada attention, pastinya kita kasih atensi dulu, terus ke bawah lagi ada interest. Pastinya nanti setelah kita posting tiap hari, melalui Facebook, melalui WA juga bisa, mereka tertarik dong, interest. Nanti desire, D-nya desire. Desire itu artinya berminat banget ya. Setelah terakhir baru action itu terjadi selling ya. Nah ini kita pakai digital marketing sales funnel ya, di judulnya aja digital business ya, Bu Deli ya, pastinya ini digital semua, tapi tidak tertutup kemungkinan tuh ada beberapa yang non digital gitu ya. Nanti kita bahas business model, ada bahas value proposition, bagaimana branding gitu ya. Jadi pasti sama dengan idea model funnel ya. Jadi kalau kita berjualan itu harus melalui funneling yang bagus gitu ya, corong gitu. Corong minyak gitu ya. Pasti sama, ada awareness, kita kasih awareness, terus di bawahnya ada interest, ada decision, ada action, pasti sama. Nah yang saya bahas ini 5A-nya Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia, bahkan dunia, pasti sama juga, ada aware di depannya,
terus ada appeal, ada ask, ada act, ada advocate gitu ya. Appeal itu tanda love gitu ya, senang setelah kita beberapa kali kasih awareness, ada appeal, suka, setelah suka tuh ngapain, tanya-tanya, ask, setelah tanya-tanya pastinya beli, act, terakhir advocate. Nah ini bagusnya advocate seperti nge-share, upload, download, apalagi kasih komen, kasih like, mention ke orang lain. Jadi nggak perlu lagu kita mention ke orang lain ya, nge-tag foto kita ke orang lain, itu namanya advocate. Nah, kenapa ini topik besarnya konten marketing? Karena jadi ada pastinya dari beberapa langkah itu kan ada kendala-kendala ya, Bu Deli ya, sepakat ya. Misalnya Bu Deli udah sering posting, kok nggak ada closing, kok nggak ada yang nanya gitu ya. Tadi dari aware ke appeal, ke orang nggak appeal, nggak suka-suka. Ini namanya brand attraction. Solusi pakai apa? Human centric marketing. Nah, jadi human centric marketing itu boleh dibilang itu cara kita grooming, web kita bagus, navigasinya mudah, orang nyari tombol like-nya ada, orang nyari tombol call ada, kelihatan jelas gitu ya. Klik to WA-nya jelas, ada di mana-mana, tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Terus, nah sekarang konten marketing nih, artinya sudah suka, sudah love, udah ngeliat-ngeliat produk kita, dari appeal ke us, ternyata nggak tanya-tanya. Ini namanya brand curiosity. Orang udah mulai curious nih, mulai penasaran. Nah, solusi bagaimana? Konten marketing. Nah, kita bahas ini pagi ini konten marketing, Bu Deli ya. Jadi panjang sekali nih jalur ini. Ya, Pak. Nah, setelah itu ada dari ask ke X, setelah tanya-tanya, orang nggak beli, Bu Deli. Nggak beli, nanti solusinya nanti di selanjutnya ya, di program selanjutnya, di program namanya brand commitment. Solusinya apa? Omni-channel. Nah, omni-channel itu kita menyasar ke beberapa sosmed, semua dihajar gitu ya, dalam kutip. Nah, dari X ke advocate, orang kok nggak nge-share gitu ya, kok orang nggak nge-like lagi ya, atau nggak nge-love. Nah, sekarang begini ya sahabatnya, algoritma semua sosmed itu mau ada engagement. Artinya gini, ketika Bu Deli nggak nge-like orang lain, otomatis like yang Bu Deli sedikit. Sepakat nggak? Karena nggak ada interaksi. Semua hampir sama semua, LinkedIn iya, Facebook iya, terus apa namanya, saya minimal ya Bu Deli ya sahabat, saya minimal komen Instagramnya Mario Teguh, Mario Teguh ya, kan doa terus tuh ya, dalam sehari beliau tuh posting tuh sampai 15 kali, saya lihat 15 kali, amin, doa pagi, amin, saya aminin aja gitu, supaya saya ada interaksi gitu ya, supaya muncul nanti feed saya, postingan saya muncul di feed orang lain. Jadi kita harus berinteraksi, nggak usah malu-malu, nggak usah takut tersaingi, kita nge-like orang lain walaupun misal dalam tanda kutip musuh kita gitu ya. Like aja, nggak apa-apa. Toh kita kan ngasih kebaikan ya. Saya sih like semua tuh, like, komen, nggak masalah, oke, hore, misalnya apa, good, very good, awesome, segala macam. Nggak apa-apa, mereka sedang loh, setelah saya like mereka like saya balik loh. Yang nggak pernah nge-like, akhirnya nge-like gitu ya. Nah itu namanya engagement ya, itu penting ya. Artinya mereka sudah tapi nggak ada advocate. Nah itu tujuan advocate. Nah, Bu Deli mungkin bisa share screen, bisa tampilkan melalui Zoom Bu Deli, tampilkan Google Business punya Bu Deli. Keren nih. Jadi ada 2 brand, sahabat, produk Bu Deli ini brand apa tadi ya, Derrick ya, Derrick dengan Exotic ya. Ada webnya, masing-masing ada webnya Bu Deli ya. Iya Pak, masing-masing ada webnya. Wih, keren. Bisa, oke, udah share screen Bu Deli? Sudah jelas ya Pak ya, kelihatan ya Pak? Oke, Bu Deli ini udah mahir sekali, udah keren nih. Jadi tahan dulu Bu Deli, ini sahabat, ini tampilan dari, coba saya capture dulu ya. Tampilan dari dashboardnya Google Business Bu Deli. Bu Deli udah paham banget ya sahabat ya. Dan kebetulan juga satu grup dengan saya nih. Ya Bu Deli ya. Ya benar, di Konus ya Pak ya. Konus dulu MKM ya. Dan Bu Deli juga aktif di mana-mana ya, ikut training di mana-mana. Training di mana aja Bu Deli, selain Gapro Digital. Di BRI pernah ya? Di BRI sama bareng, di kementerian juga Pak. Bareng almarhumah ini ya? Almarhumah ownernya Ismitem. Iya, iya. Julia BRI ya, itu program inkubasi ya? Betul Pak.
Nah, jadi sahabat, banyak sekali program-program dari pemerintah daerah sendiri, dari kementerian sendiri. Bu Deli ada ikut kementerian gitu? Ikut Pak di Kemenprin. Saya soalnya karena Untuk ekspor ya? Maaf, ekspor ya? itu bukan hanya ekspor Pak. Jadi Aha. belajar marketing online Pak Oke. dari sisi apa web untuk naikkan landing page, belajar seperti itu tuh loh Pak. Oke, jadi sahabat bisa belajar di mana-mana aja ya. Banyak Iya, sekali jalur-jalur, ada kementerian, apalagi pemerintahan daerah ya. Kan kita yang Iya, terdekat pemerintahan daerah tuh. pemerintah Dari daerah. apa Dari di sana nama? Pemerintahan daerah biasanya dari Desprindak kecamatan, ya Pak. Dari Deprendak Desprindak, Desprindak, Surabaya gitu ya. Dinkop, Surabaya, Sidoarjo bisa Pak. Dari kecamatan sendiri ada atau gimana? Udah lewat kali ya kecamatan ya. Biasanya kalau kecamatan nanti linknya ke Desprindak sama Dinkop Pak. Oke, jadi sahabat, Bu Deli sudah ke Dinkop, ke Deperindak, ke Kemenperin juga gitu ya. BRI tadi, program inkubasi, Gapura Digital udah lama ya Bu Deli ya. Setahun Iya. lalu mungkin ya. Betul Pak. Nah ini sahabat, ini tampilan dari dashboardnya ini ya, Derek gitu ya. Ini postingannya saya pikir sudah banyak nih, Bu Deli ya. Kemarin tadi malam Bu Deli sudah posting dengan video, itu bagus banget. Bu Deli pernah posting, oh ini nama bisnisnya, produsen teh dan kopi rempah. Wah bagus nih. Artinya sahabat, Bu Deli menggunakan kata kunci gitu ya. Teh dan kopi, kata kunci buying keyword. Buying keyword itu yang dicari orang ya. Misalnya begini, jual kopi pasti ada dong gitu ya. Misalnya jual kopi, pasti ada jual kopi. Ada tuh, ada jual kopi bubuk sendiri, ada jual kopi arabica, jual kopi robusta. Oh maaf Bu Deli, ini ya teh ya. Betul. Teh dan kopi ya, kopi rempah ya. Oke, ini kan rempah. Belajar dari suara Sidoarjo sama Pak Idam yang selalu konsisten setiap Sabtu itu Pak. Oh gitu ya. Iya, kita dari 2019 ya Bu Deli ya. Betul. Oke, ini dashboardnya udah bagus ya, Bu Deli udah paham banget. Jadi sahabat, bagi yang masih ragu untuk membuat Google Bisnisku, coba segera buat deh. Pastinya sahabat harus punya akun Google atau Gmail, pasti punya dong. Kalau punya Android pasti ada akun Gmail atau Google ya. Karena satu akun itu untuk beberapa aplikasi, bisa untuk Google Bisnisku, bisa untuk Google Maps, bisa untuk YouTube, bisa Gmail, apalagi Google Sheet, ada Google Classroom, ada Google Meet, banyak sekali ya. Tapi jangan lupa sahabat, passwordnya harus strong password gitu ya. Minimal 6 karakter dengan spesial karakter campur ya, ada huruf besar, ada huruf kecil, spesial karakter misalnya tanda hash, pagar, ada bintang, underscore, titik, 6 karakter ya sahabat ya. Gunanya untuk supaya kita tidak mudah ditembus oleh hacker gitu. Itu penting ya sahabat ya. Itu namanya digital literacy. Jadi jangan hanya posting-posting aja ternyata kita dihack misalnya gitu ya. Dihack ya akhirnya apa, bisnis kita ya kita harus mungkin buat dari awal gitu ya. Ya pengalaman di hack ya, web saya di hack gitu ya. Karena hostingnya bermasalah, ikutan ke hack juga gitu ya. Tapi untungnya punya backup gitu ya. Nah itu untungnya ya sahabat ya, website pribadi Bu Deli punya ya, dengan co-ID lagi ya. Dengan code ID yang untuk lokal itu Pak, saya. Sorry, Bu Deli CV atau PT? Saya UD Pak. Oh masih UD, oke. Masih UD. Wah, UD aja udah ini ya, udah berani co-ID ya. Jadi nggak usah khawatir ya sahabat ya. Syarat co-ID itu minimal UD, apalagi CV, apalagi PT gitu ya. UD, Bu Deli masih UD aja udah ekspor ya Bu Deli ya? Persiapan Pak ini Pak. Wah, alhamdulillah. Melalui kementerian? Enggak Pak. Apa ngelobi Pak? Oh ngelobi. Nah nih sahabat, ini gara-gara Bu Deli warawiri kemana-mana aja, akhirnya melobi itu hal yang wajar ya Bu Deli ya. Intinya kan kita sebagai itu kan jangan menyerah ya Pak ya. Ya, siap. Kita jangan hanya berpatokan di satu dinas, gitu kan. Betul. Harus kemana-mana karena kan apa ya, kesempatan itu banyak gitu loh Pak.
mungkin kalau di dinas ini kita belum berkesempatan, bisa ke dinas yang lain. Mereka kan juga semuanya dinas itu welcome, Pak. Apalagi Welcome ya, oke. Apalagi dari pihak kementerian ataupun dari Pak Jokowi sendiri kan support ya. Welcome semua ya. UMKM harus go export lah. Nah, jadi nggak perlu takut-takut ya, Bu Deli ya. Pak, jangan pernah takut, berkreasi terus. Terus kalau memang belum laku saat ini, misalnya produknya belum dikenal, berjuang aja terus, Pak. Tuhan kan tidak tidur ya Pak ya, pasti tangannya akan membantu kita untuk naik ke atas. Itu aja sih Pak. Jadi rezeki itu sahabat tidak tertukar ya, rezeki itu sudah Pak. Ada di waktu kita dikandungkan dulu ya, dititipkan ruhnya. Jadi rezeki itu bersanding dengan ajal ya, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz ya. Jadi nggak perlu khawatir tertukar, Bu Deli nggak khawatir tertukar ya, Bu Deli ya. Oke, sekarang kita beranjak ke Google Business School-nya Bu Deli ya. Bisa klik Insights-nya Bu Deli, Insights. Saya mau tahu nih, Insights-nya siapa saja yang akses gitu ya. Siapa yang nge-call. Insights di kolom kiri ya. Kolom kiri ya Pak. Ada di bawah home, ada post, ada info, di bawah ada insight. Kita ngelihat trennya kemana nih, historinya gitu ya. Insight historinya berikut tren nanti. Historinya yang lalu itu berapa yang akses Bu Deli, berapa orang yang minta arah ke... Mohon maaf, ini rumah Bu Deli sendiri atau bagaimana ya? Taman apa ini? Iya Pak, masih di rumah ini, belum di rumah. Oke, siap. Insight bisa diklik Bu Deli, saya belum tampil sih, melek kali ya. Bu Deli udah jadi ya. Ada insight, nanti ada review, saya dikasih reviews ya Bu Deli ya. Kelihatan Pak? Belum ya. Di HP udah kelihatan nih, cuma di laptop belum. Nge-lag cepetan di HP. Sebentar. Saya belum ini ya. Oke, sebentar. Insight-nya kita mau tahu sahabat. Nah ini ya insight-nya ya. Saya sudah kelihatan Bu Deli. Wah sudah bagus nih, ada 209 ya sahabat ya. Yang ngelihat produk Bu Deli gitu ya. Terus ada help-nya bisa diturunin Bu Deli, nggak kelihatan tuh. Biar sahabat melihat ya. Ini ya Pak? Iya, help-nya ditutup gitu, help. Oh. Ada help sebelah kanan ditutup aja tuh, tanda cross itu, close biar kelihatan. Sebelah kanan itu apa sih? Sudah saya tutup Pak. Jadi coba Bu Deli yang grafik di scroll, nanti tahan sebentar ya. Yang grafik di scroll, jadi total view-nya tuh Bu Deli 332. Oh ini udah keren banget, udah banyak postingannya nih. Nah jadi ada dua sahabat ya, tahan dulu Bu Deli. Ada listing on search sama listing on maps. Jadi ada orang yang dapat produk Bu Deli itu ada 42 di Google Search Engine ya, orang nyari di Google Search Engine. Dan ada 290 di map. Nah ini pentingnya di map nih. Yang pencari di map pastinya mereka yang terdekat. Ini teknik localization atau local business terdekat. Pasti orang sering cari produsen teh kopi terdekat. Misalnya yang ketik Mas Panji yang tinggal di Sidoarjo, dapatlah Bu Deli tentunya. Ini keren nih. Terus ke bawah lagi Bu Deli customer actions. Bisa di scroll ke bawah. Customer action itu dalam sebulan apa aja sih, siapa yang nelpon biasanya ya, kira-kira apa tuh yang tampil? Nah ini ya, jarang akses nih Pak, kelihatan. Nggak, yang akses mesti orang lain. Oh iya. Oh jadi ada request direction satu itu saya tuh, karena dari Jakarta loh itu. Ya betul. Mungkin saya pernah coba. Dapat, jadi gini, misalnya request, Bu Deli pernah ini nggak, misalnya mengandalkan maps, misalnya Bu Deli pergi dari Sidoarjo ke, misalnya ke Gresik, misalnya nggak tahu alamat rumahnya Bu Sri, tahu Bu Sri ya pasti ya, Bu Yuyun ya, misalnya nggak tahu persis, bisa nggak, pernah menggunakan maps itu, arahnya belok kanan, belok kiri, nah itu dia sahabat ya. Oh Bu itu yang request direction ya Pak? Ya itu request direction, saya coba kemarin nggak request, padahal dari Jakarta loh. Jadi jauh dari Jakarta ke Jawa Timur gitu ya. Ada requestnya gitu ya. Artinya saya udah request nih. Nah orang yang sudah request artinya mereka dalam tahap funneling, mereka sudah aware ya, sudah tampil, mereka sudah tahap dalam desire, pengen produknya Bu Deli. Tapi belum coba-coba nelfon Bu Deli gitu ya. Yang ngaku belum ada nih ya, belum ada ya. Belum ada.
Pernah nggak Bu Deli ada yang datang ke toko Bu Deli di rumah, ketok-ketok pintu, terus Bu Deli tanya, Anda tahu dari mana? Pernah nggak ada yang datang? Ada sih Pak, ada. Tanya nggak? Tahu dari mana sih? Pernah tanya nggak? Ada yang ada sih Pak, ya dari Google My Business karena kan waktu awal buka itu kan saya langsung keywordnya itu kan teh rempah Surabaya. Waktu itu kan saya masih posisi di Surabaya ya Pak ya. Oh jadi ada dua Google Business ya? Ini enggak, namanya ada produsen. dua alamat. Ada dua. Punya dua ya? Ada dua alamat yang di Surabaya sama di Sidoarjo Pak. Oh jadi Bu Deli sahabat punya Google Businessku ada dua ya? Satu khusus Surabaya ya? Betul iya. Ya? Google Businessnya satu, cuma saya ada dua alamat Pak, Surabaya dan dua alamat. Oke, siap. Itu buka di Google Business itu nyari teh rempah Surabaya, awal-awal itu saya yang pertama gitu loh Pak, nyari di Google-nya. Oke. Iya. Itu tahun berapa Bu Deli? Sekitar 2019 Pak. Oh, belum ini ya, masih belum pandemi ya? Ya, di 2020 karena saya konsen ke IG, ke Facebook ya Pak ya. Karena kan outlet saya yang di Malang kan juga tutup gitu kan. Gara-gara pandemi? Gara-gara pandemi Pak, karena kan tempat wisata Pak. Jadi pas pandemi langsung booming gitu, banyak permintaan gitu Bu Deli ya? Iya, saya main di IG sama di Facebook Pak. Baik. Karena saya waktu itu belum paham ini bagaimana ya mengoptimasi ini gitu loh kan. Untuk ya, yang saya kalau IG kan masih gampang ya Pak ya, sama ini ya, sama Facebook. Nah ini ternyata begitu diedukasi sama Pak Idham kemarin itu, oh begini gitu loh. Ini saya mau aktifkan lagi karena sempat ada yang nanya bagaimana caranya mendapatkan produk saya di 2020 Oktober 2020 itu. Saya lama Pak jawabnya melalui Google Business. Baik. Baik Pak Idham dan Bu Deli, ditahan dulu ya bagaimana jawabnya nanti karena kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Dan juga untuk Anda sahabat pendengar pemirsa, masih dalam program Digital Business Series Studi Kasus Google Businessku bagian yang ke-6. Ini ada tutorial juga serta testimoni dari satu di antara pelaku UMKM dari Sidoarjo, yaitu Derik, gitu ya. Kami akan kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut. Edisi yang ke-97 ya, dan masih bersama dengan pelaku UMKM, yaitu Derik dari Kabupaten Sidoarjo. Monggo Pak Idham. Ya, sahabat, sebelum kita sambung lagi ya, ada kuis pastinya. Sahabat, jadi Google Businessku ini adalah fitur gratis yang memungkinkan kita mempromosikan profil bisnis. Profil ya sahabat ya, profil itu ada nama bisnisnya apa, jam bukanya berapa, websitenya apa gitu ya. Dan situs bisnis di Google penelusuran atau Google Search Engine, Google Search gitu ya, dan Google Maps, peta Google. Jadi dengan akun Google Businessku ini kita bisa melihat dan menjangkau pelanggan, pastinya pelanggan terutama di lokal bisnis di sekitar kita, terus memposting pembaruan ke profil bisnis kita gitu ya, yang sudah kita setting dan melihat cara pelanggan berinteraksi. Caranya tadi ya seperti nelpon ke Bu Deli, terus minta petunjuk arah ke lokasi tokonya atau bisnisnya Bu Deli gitu ya. Jadi sebutkan 4 manfaat, udah saya sebutkan tadi 4 manfaat Google Businessku. Jadi ada 4 ya. 1, kita bisa melihat dan menjangkau pelanggan. 2, memposting pembaruan ke profil bisnis. 3, melihat cara pelanggan berinteraksi. Nah, 4 menarik nih, menyediakan situs profesional gratis dengan personalisasi. Dengan satu one page gitu ya, landing page atau sales page yang cukup navigasinya mudah. Dengan personalization gitu ya. Nah ada 4 manfaat tadi, jadi sebutkan 1 aja deh dari 4 tadi. Silakan jawab nanti di komen di IG saya ya, di bagian komennya. Follow dulu IG saya @idhamashari, dan follow juga sebelum menjawab pastinya follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan
follow juga announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Oke, kita kembali ke Google Business School-nya Bu Deli ya. Bu Deli masih di sana? Ya, Pak. Oh, masih ya. Oke, coba kita sekarang lihat insight deh. Tadi bisa scroll ke bawah lagi Bu Deli. Di share screen lagi mungkin kalau putus tadi atau masih nyambung? Ini masih, Pak. Masih ya. Masih nyambung ya. Tadi sudah kelihatan search-nya orang yang satu banyak ya, sekitar 300-an. Nah, stop. Tahan dulu Bu Deli. Ada direct apa ya? Saya besarin dulu. Saya kurang jelas. Direct. Jadi map-nya terjelas ya, itu map-nya. Ada pin merah gitu. Artinya lokasi bisnis kita sudah verify. Waktu itu Bu Deli verify-nya melalui apa? Melalui email atau kartu pos atau langsung? Melalui SMS? Gmail, Pak. Oh, langsung email ya? Iya, email. Oh, verified aja macam-macam sahabat ya. Ada yang request pakai kartu pos, saya pernah coba pakai kartu pos, saya pernah juga langsung SMS gitu, minta PIN gitu kan. Sedangkan Bu Deli melalui email ya? Iya, Pak. Verifikasi melalui email ya? Mm-hmm. Jadi macam-macam sahabat ya. Jadi sebisa mungkin kalau setting itu pertama kali lewat HP deh. Waktu itu di Japura Digital lewat HP ya Bu Deli ya? Iya, Pak. Nah, mengapa demikian sahabat? HP itu sudah jelas pasti pemiliknya unik 1 gitu ya. Emailnya 1, nomornya 1 ya. 1 bisa juga banyak ya, tapi biasanya 1 gitu ya. Dan unik. Akun kita ada di sana. Kalau laptop bisa pakai banyak akun gitu ya. Saya di laptop bisa ada 20 akun ya, Bu. Kalau di HP susah. Jadi begini sahabat. Kalau setting oleh HP itu cepat sekali. Betul, karena Pak. Google suka gitu. Sekarang zamannya mobile. User experience orang itu kebanyakan pelanggan bukan di desktop ya. Jadi ada desktop, ada mobile ya. Jadi experience di mobile. Jadi kalau sebisa mungkin web kita itu mobile friendly istilahnya, mobile friendly ya. Artinya web kita kalau dibuat itu muat di mobile, muat di tab gitu ya. Muat juga di laptop, artinya nggak hurufnya kecil ketika di mobile atau terlalu besar kadang-kadang karena webnya tidak support, tidak mobile friendly gitu ya. Coba ada yang phone calls nggak? Kita coba scroll ke bawah, Bu Deli, ada yang phone calls nggak? Tadi kosong ya saya lihat ya. Iya. Jadi bagus nih sahabat ya, Google Business School. Insight-nya ada phone calls, belum ada ya Bu Deli. Coba Belum scroll ada, ke bawah Pak. Bu Deli. Belum ada ya. Belum ada, Pak. Oke, sekarang kita beranjak, ini penting sahabat ya, untuk melakukan istilahnya orang hacking gitu ya, atau tweaking, atau pivoting. Jadi orang bertanya-tanya, Mas Idam ini kok saya udah posting tiap hari, udah buat artikel tiap hari, kok nggak ada yang tanya ya? Coba lihat insight ya, kira-kira apa yang banyak orang cari di mana gitu ya. Coba reviews, Bu Deli. Kita beranjak ke reviews di kolom kanan. Di bawah insights ada reviews, siapa yang ngasih reviews kira-kira, ngasih bintang, ngasih komen ya. Bu Deli pernah request ke pelanggan nggak minta reviews dong gitu? Pernah nggak, Bu Deli? Belum, Pak. Nah itu dicoba Bu Deli ya. Oh gitu, siap, Pak. Coba deh, nggak usah malu-malu dan tanda kutip gitu ya. Kadang-kadang malu juga ya. Saya juga malu juga kadang kalau minta. Betul. Kesannya betul. minta-minta gitu ya. Iya. Tapi lebih baik Bu Deli pertama kali minta ke teman terdekat gitu, seperti saya, gitu. Mas Panji mungkin nanti udah deket ya, datang ke sana. Iya. Nanti kalau datang ke Radio Sidoarjo mintain tuh satu-satu tuh Bu Deli. Siap, Pak. Penting ya. Sekarang saya mau tanya ke Bu Deli. Ketika Bu Deli belanja di Tokopedia atau sering belanja di mana Bu Deli kalau online? Shopee, Bukalapak, Pak. ketika belanja Shopee, kira-kira Bu Deli ngelihat yang bintangnya banyak, reviewnya banyak atau sedikit? Saya tanya Bu Deli. Yang banyak, Pak. Nah, kan yang banyak Bu Deli cuma 1 deh. Iya. Jadi sebisa mungkin, jadi ketika reviewnya sudah banyak Bu Deli ya, otomatis tuh Google sudah love. Oh berarti ada interaksi nih, ada engagement antara Bu Deli dengan customer atau calon customer ya. Iya, Pak. Iya. Saya kan boleh dibilang tanda kutip sudah customer gitu ya. Iya, betul. Walaupun gratis ya. Nanti insya Allah beli banyak ya. Kalau ada yang orang mau beli banyak dan bisa ada orang ada acara gitu, saya tinggal ke Bu Deli di Jakarta ada acara nih seminar, tolong dong ada yang mau beli gitu ya. Itu kan salah satu the power of silaturahim ya Bu Deli ya. Pakat ya. Coba ya sahabat ya Bu Deli. Coba sekarang minta ada nggak pelanggan tetap Bu Deli? Ada reseller yang Bu Deli?
Ada Pak, kalau di Jakarta ada di Bekasi Pak. Ada berapa reseller? Di Jakarta, di Bekasi satu, Bogor satu, Banten satu Pak. Coba sekarang nanti setelah acara ini selesai, Bu Deli minta atau review ketiga mereka itu. Siap Pak. Mereka kan boleh dibilang di bawah Bu Deli kan. Betul. Ya, Bu Deli kan big boss-nya. Reseller itu adalah franchise baru ya dalam tanda kutip ya. Jadi arti Bu Deli membangun bisnis, memperbanyak bisnis di Bekasi tadi ya. Bekasi, Jakarta, Bekasi. satu lagi di mana? Jakarta, Banten sama Bogor. Kalau Banten di kota apa? Banten provinsi itu. Apa ya Pak? Kemarin Serang, baru atau apa? Tangerang Selatan. Serang Pak, Serang. Oke lah, Serang tuh ibu kotanya, ibu kota provinsi Banten aja. Ada Serang, ada Jakarta, tadi apa? Sorry. Bogor Pak. Bogor itu Jawa Barat ya. Jadi 3 provinsi udah dijabarin ya, Bu Deli nih. Provinsi Banten, walaupun kota satu, Provinsi Jakarta. Jadi satu lagi provinsi Jawa Barat. Sekarang Bu Deli ajarin mereka buat Google Business School. Mereka udah punya belum? Kayaknya belum punya kayaknya Pak. Masih main IG sepertinya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Waktu mau habis ya. Kita lanjut minggu depan. Nanti mereka tolong simak deh. Mereka coba buat Google Business School dalam tanda kutip Bu Deli paksa dalam bentuk silaturahim dong. Karena kan reseller. Mereka buat Google Business School karena itu sudah perpanjangan bisnis Bu Deli. Bu Deli sudah melakukan hacking gitu ya. Bukan pivoting ya. Hacking ya. Growth gitu ya. Artinya Bu Deli punya franchise baru seperti Bu Deli punya McDonald misalnya. McDonald ada franchise ya, franchise di Jakarta, franchise di itu franchisee ya, Bu Deli sebagai franchiser ya. Nah, Bu Deli nanti ajarin mereka, tapi jangan ajarinnya simak aja deh ya minggu depan ya. Bisa nggak Bu Deli tuntun mereka simak minggu depan? Biar nanti memperbesar bisnisnya Bu Deli. Jadi gini Bu Deli sudah, itu kan lokal bisnis. Jadi mereka nanti membuat Google Business School, karena lokal, nanti insya Allah mereka bisa memperbesar bisnis Bu Deli di Jawa Barat ya. Memperbesar bisnis mereka 3 provinsi loh sahabat Bu Deli. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Yang di Serang. Bekasi masuk Jawa Barat ya Pak ya? Jawa Barat ya. Oh Bekasi juga ada ya? Bekasi ya? Iya. Ya Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat ya, Bekasi ya, kabupaten atau kota? Ada 2 tuh. Bekasi Utara, saya juga kurang tahu. Bekasi Utara. Oh, kabupaten mungkin ya. Jadi Bu Deli nanti bisa tuntun mereka minggu depan. Jangan lupa minta review dulu ya, karena itu kan boleh dibilang bawahnya Bu Deli kan, reseller ya. Nanti minta komen, kasih bintangnya kalau bisa 5 gitu ya. Bu Deli baru dapat 1 nih, nanti saya tambah 1 lagi Bu Deli ya. Saya ada akun ini ada sekitar 4 gitu ya, dan semua aktif ya. Saya kasih 1 lagi biar nanti memperbanyak review. Ketika review itu banyak, otomatis nanti ini bakal naik ke halaman 0 ya, istilahnya bukan halaman 1, halaman 0 Google feature page. Jadi orang menyebutnya halaman 0 bukan halaman 1 ya. Jadi penting ini review ya. Selain review, mungkin dalam waktu dekat Bu Deli bisa mungkin kalau buat artikel ya. Kalau update Bu Deli melalui HP nggak? Misalnya HP Pak, karena HP ya, oke, siap, HP. Itu keren. Yang tadi malam itu melalui HP ya, ada video melalui ya? HP Pak, karena itu kan kebetulan ya itulah Pak, kalau kita selalu berjejaring silaturahmi, itu dibuat, itu ada temen dari Sidoarjo, Style Art, itu yang membuatin video ini, beliau fokus ke UKM gitu loh Pak. Keren. Jadi video itu dibuatkan khusus untuk Bu Deli ya? Iya, fokusnya ke UKM. Bukan video orang ya? Bukan. Ya? Jadi sahabat, jangan coba-coba posting video orang. Kalau bisa buat sendiri. Atau posting foto orang gitu ya. Jadi update itu ada 2 ya. Di HP itu ada 2 ya. Bu Deli pernah perhatikan nggak, ada di pojok kanan atas, pojok kanan bawah gitu ya. Di HP ya. Kan udah install ya. Kalau sahabat ya, kalau di HP ya, diinstal ya aplikasi yang Google Business School gitu, gambar kayak toko gitu ya. Iya. Nah, ketika update itu Bu Deli tahu nggak ada beberapa update, ada post, ada update, ada COVID update, pernah lihat? Ada Pak, makanya tadi malam itu saya ada belajar lagi, ya? Betul, saya belajar lagi, ngelihat ada, makanya saya belajar, ada bisa posting. Biasanya saya kan posting foto aja Pak.
Ternyata Oke. ada posting Tiap hari, video. Bu Deli foto. Kenapa Pak? Tiap hari posting foto. Ini Foto tok. saya baru belajar lagi. Kemarin Oke. begitu Pak Idham cerita, Sempat ternyata ditinggalin ya. sempat saya tinggalin lama Pak. Saya ke IG sama Facebook gitu loh Pak. Ternyata ini untuk lokal itu malah lebih bisa Dahsyat. menguasai ini gitu loh. Kan Bu Deli udah belajar di Gapro Digital. Iya. Ya, saya belajar untuk pas bukanya, tapi waktu itu belum paham pas optimasinya ini bagaimana ya. Oh ternyata saya harus melakukan itu yang tadi kayak Pak Idham bilang ya, baru saya kepikiran bahwa ternyata ya memang sih dikasih bintang itu kan sebagai trustnya kepada kita ya Pak ya. Betul, bisnis Bu Deli ya. Betul. Oke. Nanti kalau bisa Bu Deli setiap hari posting foto ya. Posting foto itu ya pastinya produk Bu Deli, kalau bisa dengan muka Bu Deli sendiri ya, supaya orang tambah trust gitu ya. Ini penjualnya ada ya. Kadang orang posting foto kan orang nanya ini yang jual siapa sih gitu ya. Apalagi dengan foto Bu Deli dengan selfie gitu ya dengan produk itu. Bu Deli bisa foto beberapa kali dengan angle berbeda ya. Fotonya bisa pastinya dengan cahaya alami aja deh, jangan pakai cahaya lah. Fotonya di teras gitu, biasanya di sore-sore bagus, condong ya. Cahaya matahari cenderung condong, jadi bagus ya. Foto di luar teras gitu. Kalau foto di dalam rumah kadang suka gelap-gelap banget gitu ya. Terang-terang banget gitu, nggak bagus ya. Kita pakai teknik foto yang jos deh mungkin ya. Pakai pencahayaan alami aja ya di teras, atau mungkin Bu Deli mampir di pantai, taruh produknya di batu-batu karang pantai gitu ya. Atau ketika naik gunung atau di mana di Sidoarjo ada bukit yang di Malang misalnya yang dingin ya, pergi ke Malang ke atas mana gitu, terus taruh bawa produk ya, setiap jalan-jalan bawa produk aja Bu Deli, taruh Pak, di hotel mana gitu. Saya kemanapun itu bawa tester Pak, jadinya kayak sambil foto gitu ya. Iya, biar apa ya Pak ya, sekalian mengenalkan produk kan Pak kalau udah kayak iya, gitu. pasti kan punya produk. Jadi istilahnya juga merupakan brand ambassador gitu ya. Iya, Mas. Nggak perlu meng-hire influencer atau selebgram kemahalan. Udah ketemu Bupati Sidoarjo yang baru? Belum Pak, belum kalau itu. Mungkin nanti ada sesi dialog UMKM dengan ini Pak Gus Mudlor sama Pak Subandi mungkin insya Allah ya. Ini anjuran saya nih Mas Panji, ini Bu Deli ini keren banget nih, udah kemana-mana ya, mau ekspor ya Bu Deli ya, lagi penjajakan ya. Persiapan ekspor. Betul. Di sisi lain juga saya lihat di marketplace, beberapa marketplace yang sudah istilahnya populer di Indonesia itu ada produknya Derik juga ini di Tokped sama di Shopin, luar biasa ini. Ini omsetnya dengan cara-cara seperti ini akhirnya gimana? Semakin keteteran untuk menerima uang atau atau gimana Bu Deli? Bagaimana Bu Deli? Alhamdulillah lah Pak, walaupun kondisi pandemi yang dibilang orang-orang kita nggak bisa, ini kita masih bisa apa ya, masih bisa eksis lah gitu loh. Masih bisa gaji karyawan. Wah, berapa karyawannya Bu Deli? Ada 3 Pak. 3 keren ya. Untuk pelaku UMKM sebesar Bu Deli ya, itu udah 3 udah lumayan bagus. Gaji karyawan kan lumayan kan? Iya betul. Apalagi meskipun dengan SDM yang nggak banyak, tapi sudah merambah internasional itu juga sudah luar biasa ini. Iya, ini berkat the power of silaturahim ya Bu Deli ya. Betul. Ya. Berkat bimbingan juga dengan Pak Idham ini, jadi rasa-rasanya kalau kita lewatkan program Digital Business Series ini, wah eman banget atau sayang sekali ini. Baik, Pak Idham, tidak terasa waktu sudah di jam 8. Mas Panji, sahabat. Ya, ini sahabat ya, bagus ya Bu Deli ya. Jadi Bu Deli ini udah keren banget, udah punya website pribadi ya sahabat. Bahkan 2 brandnya ya. Satu Exotic, sorry ya. Exotic apa namanya? Exotic.com sama Exotic.com dan derik.co.id. keren ya. Walaupun bentuknya masih UD, tapi sudah penjajakan ekspor, sudah punya reseller di jauh banget ya, DKI Jakarta tadi, Banten, dan satu lagi Jawa Barat. Dan walaupun toko di Malang tutup ya Bu Deli ya. Iya Pak. Tutup ya, karena di tempat rekreasi ya gitu ya. Terdampak dong. Tapi Bu Deli tetap strong gitu ya. Ini kemarin yaitu Pak, nggak sengaja ketemu sama teman sambil nunggu-nunggu, ketemu di Surabaya, ada yang ngajak join untuk buka di Kenjeran.
Oh, Ya. alhamdulillah. Pantai ya, Surabaya Kenjeran sahabat ya. Pantai ya. Di daerah Ampel situ itu kan maksud saya pasar Oke. saya pikir gitu kan. Ya itulah Allah tuh maksudnya tidak tidur Ya, itu kita rezeki berdoa tidak terus tertukar ya, Pak. Bu Deli Betul. ya. Terus Oke, berusaha lah siap. intinya, jangan pernah putus asa. Baik. Ya, oke Bu Deli, kita lanjut minggu depan ya Bu Deli ya. Ajak temannya Iya, ya, Pak. reseller itu ya. Belajar Ya bareng Pak, ya. saya usahakan. Biar memperbesar bisnisnya Bu Deli, karena mereka tuh franchisee-nya Bu Deli seperti McDonald gitu ya. Siapa? McDonald sebagai franchiser yang pemiliknya ada franchisee di mana-mana gitu ya. Jadi analoginya seperti itu Bu Deli. Gitu Mas Panji, sahabat. Ye, baik. Terima kasih Pak Idam, terima kasih Bu Terima Deli, kasih, sukses juga Mas untuk Panji. bisnisnya Terima dan kasih, juga tetap Pak semangat. Idam. Salam sehat untuk Ya. kita semua. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.